Jadi nomor satu tugas gembala yang baik adalah memanggil domba-domba dengan suara gembala. Atau firman penggembalaan. Atau tongkat gembala. Sama. Memanggil domba-domba. Ini tugasnya. Nah, kalau kita sudah menjadi domba baik, ayo. Tugas gembala yang baik adalah memanggil domba-domba dengan suara gembala. Atau firman penggembalaan. Atau tongkat gembala. Saya sering terangkan ini, tapi malam ini saya ulangi supaya jelas. Apa firman penggembalaan? Tongkat gembala, suara gembala. Firman penggembalaan, suara gembala, tongkat gembala adalah firman pengajaran yang benar. Nah, pas selalu ada yang benar, pokok anggur yang benar. Firman pengajaran yang benar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada domba-domba sidang jemaat. Secara terus menerus, continue, terus menerus, bukan comot, bukan. Secara terus menerus, saja, dan diulang-ulang dengan setia dan diulang-ulang, secara terus menerus dengan setia dan diulang-ulang untuk menjadi makanan bagi sidang jemaat, bagi domba-domba. Bukan sekedar khotbah, tapi ada makanan, menjadi makanan bagi domba-domba. Ya, supaya domba-domba bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, kesempurnaan. Nah, ini saudara, menjadi makanan. Doakan supaya firman itu jadi makanan. Jadi kalau kita makan, kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, ke arah kesempurnaan. Menjadi makanan. Bukan hanya sekedar khotbah, tapi menjadi makanan betul-betul. Itulah firman penggembalaan, suara gembala, tongkat gembala. Firman pengajaran benar yang dipercayakan kepada seorang gembala. Seorang gembala. Tidak dua, tidak tiga. Seorang gembala. Untuk disampaikan secara terus menerus. Ya, dengan setia dan diulang-ulang menjadi makanan bagi sidang jemaat. Ini firman penggembalaan. Sikap dari domba yang baik adalah mendengar, makan firman penggembalaan. Sama dengan mendengar dan dengar-dengaran, praktek pada firman penggembalaan, suara gembala, tongkat gembala. Sikap domba yang baik ini, doakan saya sebagai gembala menjadi gembala yang baik juga. Yesus gembala yang baik, saya dipercaya gembala. Gembala yang baik itu bukan baik ya, orangnya baik, apalagi saya berdosa enggak apa-apa, baik. Wah, salah itu. Bukan. Gembala yang baik itu bisa memberi makanan yang sungguh-sungguh. Itu gembala yang baik. Ya, bukan baik-baik, saya diberi uang, relatif itu. Relatif. Seorang gembala, baik sekali kok, saya dikasih uang, dikasih ini. Itu relatif. Tapi gembala yang baik itu memberi makan. Ukuran gembala yang baik itu bisa memberi makanan bagi sidang jemaat. Kalau cuma memberi uang biar bukan gembala bisa. Siapa saja bisa memberi uang. Bos kita yang di luar Yesus bisa kasih uang. Bisa kasih uang. Bukan ukuran baik. Tapi gembala yang baik ukurannya memberi makan dengan setia itu. Itulah ukuran gembala yang baik. Sikap domba yang baik adalah makan firman penggembala. Sama dengan mendengar dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Suara gembala. Ini sikap domba yang baik. Harus dijaga dalam penggembalaan, harus dijaga tentang dua hal. Nomor satu, ini mengenai suara gembala ini. Firman harus dijaga dalam penggembalaan, harus dijaga tentang dua hal. Hosea 8 ayat 11 dan 12 atau 12 dan 11 dibalik. Hosea 8 ayat 12 dan 11. Mari. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. 11. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Jadi ini, dalam penggembalaan harus dijaga tentang dua hal. Yaitu jangan asing terhadap firman pengajaran benar, firman penggembalaan. Jangan asing.
Kita ada di kandang tapi asing. Suara gembala tidak pernah diterima. Firman penggembalaan. Saudara, asing terhadap firman penggembalaan. Jangan asing terhadap firman pengajaran yang benar. Firman penggembalaan. Jangan asing terhadap suara gembala. Saudara, nanti terasing sendiri dia. Akibatnya mendirikan mezbah, memperbanyak mezbah, tapi mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Saudara, ini memperbanyak sekalipun membangun mezbah, tapi justru menambah dosa. Mezbah itu pelayanan. Sekalipun menambah pelayanan tanpa komando, tanpa tongkat gembala, itu hanya menambah dosa. Melayani diri sendiri. Ya, nah ini hati-hati. Jangan asing, jangan menolak, jangan tidak dengar-dengaran pada firman penggembalaan, firman pengajaran benar atau firman penggembalaan. Jangan asing, jangan menolak, jangan mengkritik, jangan melawan, jangan. Ini sebab kalau kita melawan, asing terhadap firman penggembalaan, sekalipun membangun mezbah, melayani, memperbanyak mezbah, memperbanyak pelayanan, korban-korban bagi Tuhan, bawahnya itu ayat 13, korban-korban, tetapi menambah dosa, justru menambah dosa. Ini hati-hati sungguh. Hati-hati, mulai dari saya harus konsekuen. Saya menyampaikan firman penggembalaan, berusaha untuk dengar-dengaran, tidak asing juga, jangan menolak, kritik dan lain-lain, Jangan sengaja menentang firman penggembalaan bilang A, kita lakukan B. Jangan. Sekalipun memperbanyak mezbah, memperbanyak pelayanan, pengorbanan katanya untuk Tuhan, tapi itu menambah dosa. Katanya untuk Tuhan, padahal tidak. Kalau kita melawan firman penggembalaan, komando dari Tuhan, bukan untuk Tuhan. Ya, itu menambah dosa. Kita mempertahankan pelayanan, tapi asing terhadap firman penggembalaan, tidak dengar-dengaran, menambah dosa. Menambah dosa. Semoga kita bisa mengerti. B, yang kedua sebaliknya. Tadi Yohanes 10 ayat 5. Yohanes 10 ayat 5. Hati-hati. Ini di dalam tadi. Sementara ada firman penggembalaan, jangan asing, jangan kritik, jangan tidak dengar-dengaran, sengaja melawan, jangan. Nanti semua pelayanan pengorbanan sia-sia, hanya menambah dosa dalam hidup kita. Nah, B, yuk Yohanes 10 ayat 5. Tetapi seorang asing dari luar itu. Ya, pasti tidak mereka ikuti. Pasti. Nah, garis bawah itu. Pasti kalau domba yang baik, suara asing, makanan asing, pasti. Nggak usah tanya-tanya. Oh, ini boleh, ini tidak, ini. Pasti. Sudah dengar, waduh asing ini, beda ini. Asing. Sudah pasti. Itu domba yang baik, itu karakter domba yang baik. Terus pasti tidak mereka ikuti. Ya. Malah mereka lari daripadanya. Malah lari daripadanya. Karena terus suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ini B. Ya. Jadi jangan mendengar suara asing. Jangan memberi kesempatan untuk mendengar suara asing. Makan makanan yang asing. Seperti waktu nabi-nabi dulu disuruh bikin makanan. Ya, akhirnya ada sulur-suluran asing yang tidak dikenal. Wah, pokoknya banyak ini. Dimasak, maut ada di sana. Maut ada di sana. Ya, ini sesuatu yang asing. Hati-hati, ya. Jangan mendengar suara asing, jangan memberi kesempatan mendengar suara asing, jangan memberi kesempatan makan makanan asing. Beda, sesuatu yang tidak senada. Segala suatu suara yang tidak senada, makanan yang tidak senada, yang berbeda dengan firman penggembalaan yang benar. Jangan, biar itu siapalah. Malaikat sekalipun, Rasul Paulus bilang, kalau ada malaikat memberitakan firman yang berbeda dengan yang kamu terima, terkutuk dia. Jangan terkecoh. Ya, ini, jangan mendengar, jangan memberi kesempatan mendengar suara asing, makan makanan asing, suara atau makanan yang tidak senada, yang berbeda dengan firman penggembala. Kalau domba baik itu hati nuraninya baik. Nggak usah ditanya dulu, pasti bisa bedakan, pasti. Kalau nggak keras, kalau nggak mati hati nurani pasti loh. Ini ya. Satu ketika saya kaget sekali.
seorang di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, seorang yang pandai juga, kuliah pandai dia, hampir lulus. Ya, dia tadinya dari lain masuk, tetap dia bertahan, saya diam aja. Tapi dengar firman, aduh om, pengakuan, om saya tidak bisa lagi, dulu saya begini, salah saya, beda ini. Saya mau mengaku kemana om? Wah, bayangkan, baru, jiwa baru itu, jiwa baru, betul-betul jiwa baru. Kalau hati nuraninya baik langsung tahu, wah asing ini, beda ini, asing ini, nggak mau nih, lari. Tadi disebut bukan, ya sudahlah, lari dia, tak mau aku, lari betul-betul. Nggak ada yang ngajari, nggak ada, tapi hati nuraninya bicara soal makanan, soal suara. Ya, sungguh-sungguhlah malam ini ya, ini suara atau makanan yang tidak senada dengan firman penggembalaan itu. Bisa bentuk ajaran-ajaran lain, bentuknya itu ajaran-ajaran lain, sudah jelas beda, jangan dipertahankan biar itu adik kita, itu kakak kita, itu ayah kita, jangan dipertahankan. Loh memang beda, ya enggak bisa. Beda. Ya, tidak bisa. Itu jadi bentuknya suara asing, makanan asing itu ajaran-ajaran lain, ajaran yang berbeda dengan yang kita. Juga bentuk gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gosip-gosip banyak sekarang, gosip-gosip dari luar dari dalam. Oh begini, terutama ini angkatan khusus sudah datang, mereka gembala-gembala semua. Nah, ya inilah kita gembala, seringkali gosip, makanya jaga kita. Seringkali gembala begini, begitu. Jadi orang yang dulunya senang mendengar firman, baru dengar, ini saya mau tergembala ini. Lama-lama, karena gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau domba baik, hati nurani baik, mendengar sesuatu tentang gembala, kalau dia hati nurani baik bisa dua cara. Kalau dia tidak terganggu, saya tidak percaya, sudah, tidak ada. Atau kalau dia terganggu sudah kadung, loh kok gitu ya? Tanya pada gembala, telepon, gini loh saya dengar, gini, apa benar? Supaya tidak terganggu gitu, supaya tidak terganggu. Ya, berat sekali dari dalam ini, berat sekali. Dari luar berat, dari dalam berat. Gosip-gosip, hati-hati. Sungguh-sungguh yang tidak bisa dipertanggung, cuma kira-kira, banyak ngira-ngira orang, itu ya, nah nanti pasti itu ya, ini, nah, loh, padahal dia tidak tahu apa-apa, tidak berbuat apa, nggak ngerti, tapi sudah, beritanya, ini ya, ini, jadi ya, semoga kita bisa mengerti, semoga kita bisa mengerti. Kadang-kadang sampai dipaksa oleh gosip-gosip ini. Gosip-gosip. Saya ingat waktu masih kami di Ciliwung itu, satu waktu saya turun berkhotbah, apa sudah jadi gembala enggak? Disuguhi surat. Ini surat kaleng, ini Pak Wi pasti yang tulis. Saya bingung. Aku enggak tahu. Enggak harus ngaku. Saya enggak. Tapi surat ini kok saya nulis surat kaleng buat apa? Tapi dipaksa, harus ini Pak Wi, harus. Enggak. Dan celaka, berat sekali. Tanggungan yang ditanggung itu berat sekali. Tanggungan yang harus ditanggung berat sekali. Saya diam saja sudah, ya sudah. Saya coba berkata, kalau aku dusta, aku tidak pernah akan berkhotbah lagi. Kalau saya berdusta, saya lebih baik tidak akan pernah berkhotbah lagi. Sudah, dia pergi. Tapi dipaksa harus akui. Ini harus. Nah itu gosip. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahaya, dan betul-betul bahaya, celaka besar yang terjadi, bahaya besar. Soalnya, semoga kita bisa mengerti malam. Jangan terganggu. Soalnya Eutikus itu contohnya. Jadi ini gosip-gosip, ajaran-ajaran bahaya, maut di dalamnya. Dua Raja-Raja 4, maut di dalam. Kalau sesuatu yang asing itu beda dengan yang kita terima, yang kita yakini. Di dalamnya bukan berkat, percuma kita dengar. Yakinlah. Kalau saya bisa berteriak, yakin. Maut di dalamnya. Maut di dalamnya. Dua Raja-Raja pasal yang keempat, 38. Betul? 38. Ya. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Iya.
Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi